Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Syawal ini, bulan peningkatan. Setelah 1 bulan kemarin kita sama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan diiringi dengan berbagai macam amal ibadah yang mudah-mudahan amal ibadah dan juga amal puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan kemarin bisa mendapatkan pahala dan keberkahan serta predikat takwa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan tak lupa kami dari Buletin Kafah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Buletin Kafah edisi 143 yang bertepatan tanggal 6 Syawal 1441 Hijriah atau 29 Mei 2020 akan mengangkat tema Jadilah umat Robbani, bukan umat Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan memang telah berlalu, namun seharusnya semangat ketakwaan saat Ramadan janganlah pudar. Sebabnya hikmah ibadah saum selama sebulan penuh justru untuk menguatkan dan menaikkan derajat kita ke level takwa, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bishr al-Hafi, seorang ulama soleh, suatu saat berkata, seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Sesungguhnya seorang disebut soleh ketika ia beribadah dan bermujahadah selama setahun penuh. Selama Ramadan umat diberi riyadhah atau pelatihan yang luar biasa. Mereka dipaksa menahan hawa nafsu lapar, haus, dan dorongan seksual sejak fajar hingga maghrib. Mereka didorong untuk melakukan tilawah Al-Quran dan qiyamul lail atau sholat tarawih, banyak bersedekah, dan lain-lain. Semua itu mereka lakukan sembari mengerjakan aktivitas harian seperti biasa. Pada 10 hari penghujung Ramadan, kaum muslim juga dianjurkan menghidupkan masjid-masjid dengan beriktikaf, di antaranya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dengan kadar ibadah seperti demikian, semestinya siapa saja akan semakin kuat ketakwaannya kepada Allah. Pada siang hari selama Ramadan, ia bisa melepaskan nafsu makan dan minum, juga berhubungan suami istri. Di luar Ramadan seharusnya ia pun bisa mengendalikan diri dari memakan harta yang haram, pergaulan yang haram dengan lawan jenis, dan lain-lain. Sayang, pada sebagian muslim, semangat takwa itu begitu cepat pudar saat Ramadan berlalu. Tak perlu menunggu sebulan, hanya selang beberapa hari saja semangat Ramadan itu langsung menghilang. Ibnu Taimiyah mengingatkan, siapa saja yang bertekad meninggalkan maksiat pada bulan Ramadan saja tanpa memiliki tekad yang sama pada bulan lainnya, ia bukan seorang yang benar-benar bertobat. Dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 10 halaman 743. Padahal amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah keteguhan atau keistiqomahan. Suatu ketika Nabi SAW dimintai nasihat oleh seorang sahabat. Beliau lalu bersabda, Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan besarnya keutamaan orang yang istiqomah dalam ketaatan. Dalam firman-Nya Quran surat Hud ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqomahlah kamu di jalan yang benar sebagaimana kamu diperintah, juga orang yang telah bertobat bersama kamu. Janganlah kalian melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan derajat yang agung bagi siapa saja di antara hamba-hambanya yang bisa istiqomah. Dalam surat Al-Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah. Kepada mereka malaikat akan turun dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan jangan pula merasa sedih. Bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Agar menjadi hamba yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, kaum muslim perlu menghayati sejumlah hal. Yang pertama, mengingat kematian dan tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim mesti meyakinkan diri bahwa kehidupan ini fana. Kelak dia akan kembali kepada Allah. Pada saat itu tak ada yang bisa menyelamatkan dirinya selain ketakwaan. Banyak ayat yang menyebutkan penyesalan manusia di akhirat karena melepaskan diri dari agama Allah. Di antara dalam surat As-Sajdah ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Alangkah ngerinya jika engkau melihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, seraya berkata, Duhai Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Karena itu kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sungguh kami adalah orang-orang yakin. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru ditentukan di penghujung kehidupan, bukan di awal. Dalam sabdanya disebutkan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal-amal itu ditentukan saat penutupan atau akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Celakalah orang yang bersungguh-sungguh di awal tetapi tak bisa mempertahankan ketaatan kepada Allah di akhir hayat. Sabda beliau dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Lalu dia didahului oleh ketetapan Allah. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Yang kedua, untuk bisa menjaga keistiqomahan adalah menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai satu-satunya yang ditaati secara mutlak. Sikap istiqomah bisa runtuh ketika manusia lebih memilih menaati pihak selain Allah dan Rasul-Nya. Padahal kelak pada hari akhir, orang-orang seperti itu akan menyesal. Mereka bahkan akan melaknat para pejabat, pimpinan, dan raja yang dulu mereka taati di dunia. Bisa dilihat di surat Al-Ahzab ayat 66-68. Kemudian yang ketiga, menaati setiap perintah Allah tanpa memisahkan satu hukum dengan hukum yang lain. Hari ini hukum-hukum Islam dipilah dan dipilih. Sebagian diamalkan, sebagian ditinggalkan. Ada muslim yang bisa begitu tekun dan khusyuk beribadah, tetapi kehidupannya berkubang dalam muamalah ribawi. Ada yang bisa menjalin hubungan baik dengan kalangan non-muslim, bahkan penganut LGBT, namun membenci saudaranya yang memperjuangkan syariah Islam secara kafah. Ada yang bersemangat dalam amal ibadah saum, sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, sedekah, umroh, dan berhaji. Namun mereka mengabaikan syariah Islam dalam hukum pidana, muamalah, politik, dan negara. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakan sebagian hukum Islam akan mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 85,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka akan dilemparkan ke dalam siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Yang keempat, bersabar dalam ketaatan. Istiqomah dalam ketaatan membutuhkan kesabaran. Sebabnya orang yang istiqomah akan dihadapkan pada ragam ujian sampai ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja berkata, kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji lagi? Sabar yang diperlukan seorang hamba adalah sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan ketaatan, dan sabar menghadapi kemungkaran. Ketiga jenis kesabaran itulah yang mutlak diperlukan seorang muslim dalam meniti keistiqomahan. Pada masa sekarang, ketika umat muslim ada dalam kemunduran, berpegang teguh pada Islam menghadapi ujian yang sangat berat, tudingan radikal, fundamentalis, kaku, konservatif, dan lain-lain sering disematkan pada kaum muslim yang sedang merawat keistiqomahan. Bahkan tidak jarang intimidasi secara fisik pun harus dialami, seperti larangan menutup aurat dan bercadar, diberhentikan dari pekerjaan, diusir oleh keluarga dan lingkungan, dan sebagainya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi bahwa kesabaran pada akhir zaman mendatangkan kebaikan yang amat besar. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah menyebutkan, Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman saat orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Dalam riwayat lain ada redaksi tambahan, untuk orang yang beramal atau sabar di tengah-tengah mereka ada pahala semisal pahala 50 orang yang mengerjakan semisal amal tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah semisal pahala 50 orang dari mereka? Beliau menjawab, semisal pahala 50 dari golongan kalian para sahabat. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima, untuk menjaga keistiqomahan adalah tetap beramal sekalipun hanya sedikit. Amal yang paling Allah cintai adalah yang terus dilakukan meskipun sedikit. Dalam sabdanya Rasulullah menyebutkan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling berkelanjutan meski hanya sedikit. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah keistiqomahan adalah buah yang harus diraih sepasca Ramadan. Ada 11 bulan lagi yang harus dijalani hingga kemudian bertemu bulan Ramadan di tahun depan. Janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang senantiasa menaatinya sepanjang hayat. Wallahu a'lam. Demikian Buletin Kafah edisi 143. Mudah-mudahan setelah kita menjalankan ibadah Ramadan kemarin, setelah kita masuk bulan Syawal ini, kita tetap istiqomah, kita tetap untuk menjaga ibadah-ibadah kita, sehingga sampai 11 bulan ke depan kita bisa terus senantiasa menjaga ibadah kita, bahkan lebih meningkat lagi, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, menjaga Islam ini, menjaga iman ini, dan kita pun senantiasa berharap mudah-mudahan dalam akhir hayat hidup kita menjadi husnul khotimah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.